Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film kali ini dibuka dengan memperlihatkan dua orang karyawan dari perusahaan keamanan terkelapis baja yang bernama Fortico Security. Tapi kelemahan dari itu, mereka ini tiba-tiba dibegal sama kawanan perampok yang nyamar jadi kang konstruksi yang alhasil ngebuat mereka berdua ini harus tewas di tempat. Dari kejadian tadi, Shin pun pindah ke kantor Fortico. Di sana kita langsung diperkenalkan dengan seseorang yang lagi di interview kerja, yang bernama Patrick Hill. Dan Patrick pun langsung dijelasin tentang Fortico Security yang bekerja di bidang pengiriman uang skala besar. Mulai dari toko swalayan, apotik, ATM, kasino, dan bank swasta. Buat jumlah pengiriman satu harinya bisa mengangkut 15 juta dolar per hari. Yang karena itulah banyak para perampok ngincer truk mereka. Jadi dibutuhkan seseorang penjaga yang handal yang harus dites dulu sebelum masuk, kayak nembak, kebugaran, dan lain-lain. Dan syarat bisa lolos minimal harus dapat nilai 70%. Habis ngedenger itu, Patrick pun langsung dites dulu sama orang yang bernama Bullet. Pas semua tesnya beres dilakukan sama si Patrick, ternyata si Patrick ini lolos dengan skor pas-pasan 70%. Karena itulah Patrick pun langsung dibawa ke ruang ganti. Dan di sini Bullet pun langsung kenalin si Patrick yang karyawan baru ke yang lain. Mulai dari cewek yang bernama Dana sampai cowok senior tengil yang bernama Dave. Yeah, small hands. Makes me very popular. The pull-ups. Abis ganti baju pakai seragam, Patrick ini pindah tempat ngambil pistol buat pegangan nanti pas nganter uang sama si Bullet dan si Dave. I'll explain later. It's fine. Do you have any idea how dangerous? To hear this, don't engage. He'll forget what he said in a moment. Why wasn't you? I was sick. This is a $2 million pickup for bank. Pas udah sampai di bank, mereka berdua bagi tim yang masih Dave ini jaga mobil, sedangkan sisanya bakal ngambil uang di dalam bank. Pop-tarts are not really my poison, but house husband. Clear to proceed. Emma, you're clear. Your boy didn't fuck that. Kemudian di kantor karena udah berhasil ngangkut uang sekali sehari, ternyata Patrick ini udah dibolehin pulang, udah gitu aja kerjaannya. Tapi di pintu luar, Bullet ini ngajak si Patrick buat main biliar. Patrick karena pengen ngelakuin sesuatu, dia pun minta waktu 2 menit dulu, bakal nanti nyusul. Besokan harinya pas lagi kerja, mereka ini dapat sebuah masalah. Yang mana Bullet yang bertugas ngantar uang kalau balik-balik, dan pas di radioin ternyata si Bullet ini udah disandra sama sekelompok perampok minta tebusan uang yang mereka bawa di mobil. Karena itulah si Dave ini sekarang ketakutan panik. Tapi berbeda sama si Dave, Patrick ini tetap nyantuy, minta si Dave buat ikutin aja perintah si perampok. Tenang, dia yang bakal urus. Pas udah sampai di lokasinya, mereka pun langsung dikepung sama kawanan perampok depan belakang dan nyuruh mereka berdua ini buat lemparin uangnya ke mobil yang ada di belakang. Tapi pas lagi ngelempar duitnya, si Patrick ini sengaja jatuhin uang itu ke jalan. Dan pas uang itu dia ambil, Patrick pun langsung
Dengan santai akurasi tembakan 100%, musuh di sana pun rata sisa 1 orang dan langsung dikejar sama si Patrick sendirian. Abis semua segerombolan perampok itu rata, Bullet sama si Dave ini langsung kaget kagak percaya. Ini botak OP juga ternyata. Pas si Patrick ini lihat muka-muka para perampok, dia pun langsung kecewa. Karena insiden tadi si Patrick berhasil ngeratain kelompok perampok, dia pun langsung dipanggil buat minta keterangan. Yang mana mereka semua ini pada kagak percaya Patrick bisa ngeratain perampok tanpa goresan sedikit pun. Yang padahal pas dites, nilai si Patrick ini pas-pasan 70%. Patrick yang ngedenger itu dia pun cuma jawab, dimangsa atau memangsa. Kemudian Patrick pun dikasih unjuk rekaman CCTV kejadian perampokan yang pas ada di scene awal tadi. Patrick yang lihat itu, dia ini tiba-tiba terdiam, kayak ada sesuatu di TKP. Up another day. We have a policy. Sedangkan di luar, 2 polisi yang sebelumnya minta keterangan si Patrick lagi laporin kalau ternyata si Patrick adalah orang yang selama ini mereka buru. Tapi atasan yang ngedenger itu, dia ini minta biarin aja si Patrick di sana selagi kerja jadi orang baik. Biarkan pelukis melukis. Kemudian malamnya, Patrick ini di kamar tiba-tiba kedatangan seorang wanita yang nganter berkas para personil Portico dan juga keluarga si Dana serta laporan otopsi seseorang. Besokannya pas di kantor, berita Patrick sang pahlawan ini mulai kesebar di setiap pegawai kantor yang selalu bilang si Patrick ini sebagai pahlawan. Up the good work, soldier. Nice one. Sekarang, scene pun pindah ke 3 bulan kemudian. Patrick sama si Bullet yang lagi ngangkut duit. Tiba-tiba mereka ini kedatangan sekelompok perampok. Patrick yang udah kekepung, kayak biasanya dia ini tetap santuy, turunin duitnya, dan langsung. Ya, para perampok yang ngelihat muka si Patrick, mereka semua ini langsung kecar-kacir ketakutan. Yang ngebuat para atasan si Patrick ini jadi heran. I'm starting to think he's a psychopath. Pas mau cabut balik, si Patrick ini tiba-tiba diajak si Dana buat ngopi bareng di rumahnya. I don't know what I'm saying. Abis bercocok tanam, Patrick ini tiba-tiba ngebangunin si Dana buat interogasi tentang uang gepokan yang si Patrick ini temuin. Dan juga si Patrick ini curiga kalau si Dana adalah komplotan para perampok. Patrick yang ngancem pakai pistol serta foto orang tuanya si Dana. Dana pun akhirnya buka mulut kalau uang itu dia curi senilai $125.000. Yang mana uang itu uang pensiunan si Dana. Patrick yang belum sepenuhnya percaya sama si Dana, dia pun langsung memperingatin. Kalau gua tahu lu gak beritahu gua sesuatu yang ingin gua ketahui, gua mau lu ngerti betapa cerdik dan seriusnya gua. Karena gua punya dendam. My retirement fund. Only to understand. Kemudian kita sekarang ada di chapter Pembumi Hangusan, yang mana scene pindah ke 5 bulan sebelumnya. Di sini, Patrick ini ternyata punya seorang putra yang bernama Doggy. Tapi pas mau berangkat nemenin anaknya, Patrick ini dapat telepon dari anak buahnya, yang ternyata terungkaplah siapa si Patrick ini sebenarnya, yaitu bos kriminal sindikat internasional, pokoknya kelas kakap lah. Dan sekarang Patrick sama anak buahnya ini lagi ngerencanain buat ngerampok truk lapis baja milik Portico Security. Tapi karena orang yang harusnya ngawasin jalur truk lapis bajanya ini kecelakaan, Patrick ini harus turun tangan ngawasin arah truk itu lewat. Real. Now in a minute, those said gates are gonna. Yang mana tragedi itu adalah tragedi pas di scene awal perampokan. Kelompok si Patrick yang harus ngerampok truk itu, mereka ini harus keduluan sama kelompok lain. Dan si Doggy, anak si Patrick yang ada di TKP, dia ini harus kena imbasnya tersandra, ditembak di depan matanya si Patrick. Dari kejadian tadi, Patrick yang kena juga tembakan. Untungnya dia ini masih bisa diselamatin. Tapi buat si Doggy anaknya, dia ini harus tewas.
Karena itulah Patrick yang gak terima, dendam, langsung nyari informasi daftar-daftar yang kemungkinan si pelaku atau informasi tentang si pelaku. Somebody knows something. Somebody always knows something. Knock yourself out. Sedangkan di kantor, para anak buah si Patrick ini lagi panik, merasa bersalah udah nyuruh si Patrick ini turun ke lapangan ngebuat anaknya ini harus meninggal. Patrick dengan sikap dinginnya merintahin mereka semua buat ngeburu nyari informasi tentang si pelaku penembakan. Dan operasi ini disebut sebagai pembumian hangus. Started by saying you'd do anything. But what I'm hearing. Sampailah di salah satu gangster yang diinterogasi. Patrick dengan tenang dan dinginnya mulai turun tangan buat menginterogasi si bos gangster ini tentang si pelaku dengan ngancem ngebawa pacar yang dijadiin Sandra. Yang akhirnya si bos gangster ini ngasih tahu satu nama, yaitu Gacy bersaudara, karena sumber kejahatan ada di mereka. Mulai dari porno, perdagangan manusia, ilmu sihir, anak-anak, serta perampokan. Habis ngedengerin informasi itu, Patrick sebelum cabut dengan baik hati dia pun ngasih uang orang itu senilai $200,000. Besokannya, Mike yang kagak tega lihat ke dalam markas si Gacy bersaudara yang kacau, bejat, sampai libatin anak-anak. Dia ini nyoba curhat dulu ke temannya yang ada di luar. Karena usaha mereka sia-sia, si Gacy bersaudara ternyata bukan pelakunya. Patrick yang juga kesel sama bisnis bejatnya si Gacy bersaudara, dia pun langsung ngabisin gangster ini. Sambil sebelum cabut dengan baik hatinya, Patrick ini ngasih duit ke para korban anak-anak di sana. Di mobil, Mike ini dengan berat hati ungkapin sarannya buat nyuruh si Patrick ini jeda dulu pemburuan ngebabi buta ini. Karena kita butuh pendekatan berbeda. Nunggu si Patrick ini bisa berpikir jernih tanpa emosi. Patrick yang denger itu dia pun setuju dan memutuskan buat balik ke London untuk sementara waktu. Yang mana ternyata Patrick bukannya pergi ke London, melainkan punya misi sendiri, yaitu bikin identitas palsu buat jadi karyawan di Fortico Security sebagai pendekatan berbeda buat ngeburu si pelaku penembakan anaknya, yang pasti suatu hari komplotan ini bakal balik lagi ngerampok truk baja lagi. Reference from Orange Delta Security. Just make sure you check it out with that. You ain't much for The autopsy report. Abis dari cerita masa lalunya si Patrick, sekarang kita ada di chapter binatang yang nakal. Yang mana di sini kita bakal berfokus ke komplotan pelaku penembakan anaknya si Patrick. Bored. Bored of what? Dengan bos yang bernama Jackson, mantan militer, jagolah pokoknya nih orang bikin strategi perampokan. Akurat. Sedangkan buat si pelaku penembakan anaknya si Patrick, orang itu bernama Jan. Nih bebenguknya, bocah tengil, susah diatur, gila duit. Dan malamnya, mereka ini lagi ngerencanain misi buat ngerampok sebuah rumah orang kaya. 110. 2 Rolexes. Thought we worked out over $500,000 in solids. We did the get. Salam alaikum. Man right here. You trying to say? Abis ngerampok rumah, target rampokan mereka selanjutnya yaitu mobil lapis baja yang senilai $1,5 juta. Dan kalau dibagi rata, mereka bakal dapat 168.000 per orang. Oh, it's not your money. Show me your fucking hands, Mike. Put your hand behind your back. After years, taking it staring at our laces. Groceries, good. Sports cars, bad. Go as smooth as I thought it did. Yeah, don't count your chickens, just Thank you. Abis berhasil dengan gampang ngerampok dari truk lapis baja, mereka ini lanjut targetin ke truk lapis baja lain, yaitu milik perusahaan Fortico Security, dengan uang senilai $6 juta. Karena misi kali ini cukup berat, mereka pun butuh waktu 6 minggu buat pelatihan dan pengintaian. Dan sekarang kita ada di scene pas kejadian anaknya si Patrick ini meninggal.
Yang ternyata gara-gara si Jan yang nembak 2 penjaga itu, rencana mereka ini jadi kacau. Dan buat si Jan, dia yang lihat ada si Dogi di sana. Tanpa rasa iba, langsung nembak juga si Dogi. Beserta si Patrick yang datang yang padahal teman-temannya ini nyuruh tembak kakinya. Tapi si cunguk satu ini malah sengaja nembak badannya si Patrick. Take the legs! Number one, you Elvis. He shot 2 fucking guards. Number one, are we good? Beberapa hari dari kejadian tadi, pas situasi udah mulai adem gara-gara ulah si Jan, mereka ini jadi gatel pengen beraksi lagi. Dan sekarang si Jackson ini punya rencana yang gila, yaitu ngerampok semuanya depot Black Friday. Yang mana detailnya mereka ini bakal nargetin depot penyimpanan uang dengan jumlah besar sekitar 150 juta dolar yang disimpan di Fortico Security. Nah, biasanya setelah hari Black Friday, saat itulah transaksi penjualan mencapai puncaknya. Dan buat rencananya mereka butuh 8 minggu buat pengintaian dan yang lain-lain. We're not hitting a cash truck. That's 160 million divided 7 ways. Dan sekarang kita udah masuk ke part hati, paru, limpa, dan jantung. Di rumah si Jackson, dia yang tahu misi dia selanjutnya sangat berbahaya. Gak tahu bisa balik lagi dengan selamat apa kagak. Dia pun langsung peluk istrinya. It's all up to you. Sedangkan di kantor, karena hari ini Black Friday, mereka semua ini mulai briefing buat hati-hati karena uang yang masuk sangat banyak, senilai 180 juta dolar. Dan di tempat si Jackson, dia ini datang ke rumah si Jan yang mewah. Pokoknya poya-poya lah nih bocah padahal udah diperingatin si Jackson buat jangan pakai uang rampokan sembarangan. Sedangkan di tempat lain, Patrick ini setim sama si Bullet di hari Black Friday. Dan di jalan si Bullet pun ceritain tentang dia yang ternyata si Bullet ini komplotan si Jackson and the gang. Serta ngasih tahu kalau si Patrick ini mau hidup cukup nurut aja sama dia buat dijadiin sandra. Patrick yang denger itu, dengan santainya dia pun nurutin apa kata si Bullet. Militarily precise. 2 minutes. Covers. They're disarmed. We have 4 minutes to load. Just let them do their job. Abis komplotan si Jackson masuk mobil, mereka pun langsung OTW ke dalam kantor. Sam following the escalator. All clear, Gamma. There's too many guards that we can't control, so we keep... Pas udah sampai, mereka pun mulai beraksi ke berangkas sambil nyandra si Patrick. Yang ngebuat mereka semua di sana pun mati kutu nggak bisa ngapa-ngapain. Get on the ground. All the way. Behave yourself. Sedangkan 3 orang lainnya sambil bawa sandra si Bullet, mereka ini pergi ke ruang kontrol. Tapi kalau itu nggak berhasil, mereka bisa pakai jalan lain, yaitu paksa ngebobol. Putting the gun down. They got long guns, they're gonna use them. Here you go. Troy's down. Elvis, repeat 4. Dan akhirnya mereka ini berhasil masuk ke ruang kontrol dan langsung buka gerbang depan biar si Jackson dan the gang yang lainnya ini bisa masuk. Copy. Habis semuanya berhasil masuk ke dalam, mereka ini tapar basa-basi keruk semua uang di sana yang bejibun. Sedangkan di luar, sesuai prediksi si Jackson, SWAT pun mulai bergerak datang ke TKP karena alarm yang dinyalain sebelumnya. Tapi itu bukan masalah buat mereka karena bisa mereka tembus blokade mobil itu di luar pakai truk lapis baja. Tapi biar rencana ini sukses, mereka harus bergegas sebelum truk lapis baja SWAT ini datang. Sedangkan di tempat si Danam yang lain, karena nggak bisa diem aja, salah seorang di sana pun langsung nyerang sendirian. Karena momen tadilah, Patrick pun mulai beraksi. Dan akhirnya si Patrick ini bisa bebas dengan numbangin 1 orang di sana. Tapi pas dibuka topengnya ternyata itu bukan si Jan. Abis itu Patrick pun mulai nyamar buat nyerang satu persatu para perampok.
2 tumbang. Habis itu, Patrick ini masukin HP dia ke tas yang berisi uang di sana. Dan di tempat si Dave, mereka berdua yang lagi ribut, tiba-tiba mereka ini kedatangan perampok. Dan untungnya si Patrick ini datang dan pergelutan pun terjadi. Dan ya, dengan kaki yang kena tusuk, Patrick ini berhasil numbangin 3 orang perampok. Sedangkan si Dave, dia ini untungnya pakai rompi anti peluru dan masih hidup. Dan di tempat si Dana, dia yang gak bisa diem aja, mereka pun mulai ngelawan nembakin para perampok. Habis semuanya aman, mereka ini langsung bergegas buat cabut sebelum pasukan SWAT datang. Tapi gak semudah itu. Patrick yang masih berdiri, dia pun langsung nyerang mereka. Begitu juga sama si Dave. Dan ya, karena peluru habis, Bullet pun langsung nyerang si Patrick sampai tumbang. Begitu juga sama si Dave. Habis gak ada lagi yang ganggu, mereka pun langsung bergegas buat berangkat kabur. Punch through the black and whites, exit. Dengan rencana yang udah matang, mereka pun berhasil lolos dari kejaran pasukan SWAT sementara waktu dengan masuk ke sebuah basement gedung. Dan buat rencana selanjutnya, mereka bakal masuk kabur lewat terowongan. Yang mana terowongan itu sangat rahasia, karena gak ada cetak birunya. Jan yang pengen balik ke mobil bawa si Jackson yang udah kena tembakan, dia ini ternyata punya rencana sendiri. Dan ya, Jackson pun tewas ditikam pasukannya sendiri. Yang padahal dari awal Jackson ini diperingati sama temennya tentang kelakuan si Jan yang bejat, bocah tengil kagak beres. Karena itulah sekarang mereka ini tinggal sisa berdua dengan uang yang sangat banyak. Pas sudah sampai di gerbang luar, disinilah karena dua-duanya ini sama-sama egois pengen nikmatin duitnya sendirian. Mangsa atau dimangsa pun dimulai. Ya, sesuai yang kita harapin, si Jan lah yang masih hidup, yang emang harusnya senjatanya si Patrick. Malamnya karena rencana yang akurat sempurna dari si Jackson, si Jan ini berhasil lolos tinggal hidup enak dengan uang yang bejibu nikmatin sendirian. Dan pas beres mandi, si Jan ini ngedenger ada suara telepon yang ternyata itu dari tas perampokan yang sebelumnya si Patrick ini masukin HP-nya. You here for the money? Iya, benar aja. Karena HP itulah Patrick berhasil ngelacak keberadaan si Jan dan udah nyantui duduk di sana sambil langsung ngasih sebuah laporan otopsi anaknya yang kena tembakan di paru-paru, hati, limpa, dan jantung. Yang artinya Jan ini bakal ngerasain apa yang si Doggy rasain ditembak di paru-paru, hati, limpa, dan juga jantung. C1 and C2 lacerated the heart. I want your liver. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan nyari pelaku penembakan anaknya, Patrick ini berhasil balaskan dendam dia. Dengan kita yang nonton sangat puas. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Buat yang suka film balas dendam, pada puas kan nih? Coba dong kasih pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semua yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.